Assalamualaikum lor. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Satrio Piningit, sosok pemimpin yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya dan diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai pembawa harapan dan kesejahteraan. Siapakah sebenarnya Satrio Piningit? Apa makna dan pesan yang terkandung dalam ramalan tentang kedatangannya? Bagaimana pandangan budaya Jawa terhadap sosok ini? Mari kita simak bersama-sama. Satrio Piningit dalam bahasa Jawa berarti satria yang disembunyikan atau satria yang tersembunyi. Nama ini menggambarkan bahwa sosok ini tidak mudah dikenali oleh orang-orang karena ia memiliki sifat rendah hati, sederhana, dan tidak suka menonjolkan diri. Satrio Piningit juga disebut sebagai putra Batara Indra, dewa perang dan petir dalam mitologi Hindu. Ia memiliki paras seperti Kresna, tokoh utama dalam Wiracarita Mahabharata, yang dianggap sebagai manifestasi dari Dewa Wisnu. Ia juga memiliki watak seperti Baladewa, kakak Kresna yang dikenal sebagai ksatria gagah berani dan setia. Selain itu, ia bersenjatakan Trisula, senjata yang melambangkan tiga aspek dari Dewa Siwa, yaitu pencipta, pemelihara, dan penghancur. Satrio Piningit pertama kali diramalkan oleh Prabu Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri yang hidup pada abad ke-12 Masehi. Prabu Jayabaya dikenal sebagai raja yang bijak, adil, dan sakti. Ia memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dan menuliskannya dalam bentuk syair-syair yang disebut sebagai Serat Jayabaya, Serat Musarar, dan yang lainnya. Dalam syair-syair tersebut, Prabu Jayabaya meramalkan tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi di tanah Jawa, mulai dari masa kejayaan, masa penjajahan, masa kemerdekaan, hingga masa akhir zaman. Salah satu ramalan yang paling terkenal adalah tentang kedatangan Satrio Piningit yang akan muncul di saat tanah Jawa mengalami krisis moral, sosial, politik, dan ekonomi. Satrio Piningit akan menjadi pemimpin yang adil, bijak, dan sakti yang akan membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. Ia akan memimpin dengan dasar agama yang lurus, yaitu Islam, yang disebut sebagai agama yang sempurna dan rahmat bagi seluruh alam. Ramalan Prabu Jayabaya tentang Satrio Piningit tidak hanya dipercaya oleh masyarakat Jawa, tetapi juga oleh masyarakat Nusantara secara umum. Banyak tokoh-tokoh sejarah yang dianggap sebagai calon atau perwujudan dari Satrio Piningit, seperti Raden Patah, Sunan Kalijaga, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Soeharto, Gus Dur, hingga Joko Widodo. Namun, tidak ada satupun tokoh yang secara pasti dapat dikatakan sebagai Satrio Piningit yang sebenarnya, karena ramalan Prabu Jayabaya bersifat simbolis, metaforis, dan multi-layer, yang membutuhkan penafsiran yang mendalam dan komprehensif. Selain itu, ramalan Prabu Jayabaya juga tidak bersifat deterministik, tetapi bersifat probabilistik, yang artinya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi.
Dari sudut pandang budaya Jawa, Satrio Piningit bukanlah sosok yang harus ditunggu-tunggu secara pasif, tetapi harus dicari-cari secara aktif. Satrio Piningit adalah simbol dari harapan dan cita-cita rakyat Nusantara akan adanya pemimpin yang adil, bijak, dan sakti, yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara. Namun, untuk mencapai cita-cita tersebut, tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemimpin saja, tetapi juga harus didukung oleh rakyat yang berakhlak, berilmu, dan beramal. Satrio Piningit juga bukanlah sosok yang harus dicari di luar diri, tetapi harus ditemukan di dalam diri. Satrio Piningit adalah potensi yang ada di setiap manusia, yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan, pengembangan diri, dan pengabdian kepada Tuhan, sesama, dan alam. Satrio Piningit adalah ideal yang harus diwujudkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa, agar dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Demikianlah video yang saya buat tentang Satrio Piningit dalam perspektif budaya Jawa. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Satrio Piningit dalam bahasa Jawa berarti satria yang disembunyikan atau satria yang tersembunyi. Nama ini menggambarkan bahwa sosok ini tidak mudah dikenali oleh orang-orang, karena ia memiliki sifat rendah hati, sederhana, dan tidak suka menonjolkan diri. Satrio Piningit juga disebut sebagai putra Batara Indra, dewa perang dan petir dalam mitologi Hindu. Ia memiliki paras seperti Kresna, tokoh utama dalam Wiracarita Mahabharata, yang dianggap sebagai manifestasi dari Dewa Wisnu. Ia juga memiliki watak seperti Baladewa, kakak Kresna yang dikenal sebagai ksatria gagah berani dan setia. Selain itu, ia bersenjatakan Trisula, senjata yang melambangkan 3 aspek dari Dewa Siwa, yaitu pencipta, pemelihara, dan penghancur. Satrio Piningit pertama kali diramalkan oleh Prabu Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri yang hidup pada abad ke-12 Masehi. Prabu Jayabaya dikenal sebagai raja yang bijak, adil, dan sakti. Ia memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dan menuliskannya dalam bentuk syair-syair yang disebut sebagai Serat Jayabaya, Serat Musarar, dan yang lainnya. Dalam syair-syair tersebut, Prabu Jayabaya meramalkan tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi di tanah Jawa, mulai dari masa kejayaan, masa penjajahan, masa kemerdekaan, hingga masa akhir zaman. Salah satu ramalan yang paling terkenal adalah tentang kedatangan Satrio Piningit, yang akan muncul di saat tanah Jawa mengalami krisis moral, sosial, politik, dan ekonomi. Satrio Piningit akan menjadi pemimpin yang adil, bijak, dan sakti, yang akan membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. Ia akan memimpin dengan dasar agama yang lurus, yaitu Islam, yang disebut sebagai agama yang sempurna dan rahmat bagi seluruh alam. Ramalan Prabu Jayabaya tentang Satrio Piningit tidak hanya dipercaya oleh masyarakat Jawa, tetapi juga oleh masyarakat Nusantara secara umum. Banyak tokoh-tokoh sejarah yang dianggap sebagai calon atau perwujudan dari Satrio Piningit, seperti Raden Patah, Sunan Kalijaga, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Soeharto, Gus Dur, hingga Joko Widodo. Namun, tidak ada satupun tokoh yang secara pasti dapat dikatakan sebagai Satrio Piningit yang sebenarnya,
karena ramalan Prabu Jayabaya bersifat simbolis, metaforis, dan multi-layer yang membutuhkan penafsiran yang mendalam dan komprehensif. Selain itu, ramalan Prabu Jayabaya juga tidak bersifat deterministik, tetapi bersifat probabilistik, yang artinya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Dari sudut pandang budaya Jawa, Satrio Piningit bukanlah sosok yang harus ditunggu-tunggu secara pasif, tetapi harus dicari-cari secara aktif. Satrio Piningit adalah simbol dari harapan dan cita-cita rakyat Nusantara akan adanya pemimpin yang adil, bijak, dan sakti, yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara. Namun, untuk mencapai cita-cita tersebut, tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemimpin saja, tetapi juga harus didukung oleh rakyat yang berakhlak, berilmu, dan beramal. Satrio Piningit juga bukanlah sosok yang harus dicari di luar diri, tetapi harus ditemukan di dalam diri. Satrio Piningit adalah potensi yang ada di setiap manusia, yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan, pengembangan diri, dan pengabdian kepada Tuhan, sesama, dan alam. Satrio Piningit adalah ideal yang harus diwujudkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa, agar dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Demikianlah video yang saya buat tentang Satrio Piningit dalam perspektif budaya Jawa. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.